Qala musanniful kitab rahimahullah. Fahasiluhu annal alfadha hadhihi tadullu ala ma'na wa hadzal ma'na musawi lima yafhamu min kalamil qadim al-qa'im fi dhatihi fahris ala hadzal farq fa innahu yaghludu fihi katsirun wa yusamma kullu min as-sifatil qadimah wa al-fadhil syarifah Qur'anan wa kalamullah illa anna al-fadhil syarifah makhluqatun maktubatun fil lawhil mahfuz nuzila biha Jibril alaihi salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an nuzilat fi lailatul qadar fi baitul izzah mahal sama'id dunya. Para jamaah yang saya muliakan, pada malam yang ke-23 kita melangkah pada pembahasan sifat salam, yang mana pada malam kemarin kita membicarakan tentang makna daripada kalam qaim bizat dengan kalam nuzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam teks di sini bicara yang menjadi sifatnya Allah atau pembicaraan sifat dengan pembicaraan yang diturunkan kepada Nabi. Yang pada pembahasan sebelumnya kita diantarkan adalah bahwa sifat kalam Allah itu mukhalafah dengan sifat kalam khawatir. Yang mana sifat kalam khawatir ini kalam yang terbatas. Dan kalamnya Allah Ta'ala adalah kalam qadim, kalam yang tidak dibatasi oleh sesuatu. Artinya kalam yang tidak dibatasi awal, tidak dibatasi akhir, tidak dibatasi oleh masa, tidak dibatasi oleh arah dan sebagainya. Kemudian di sini kita disuruh untuk mencerna, untuk meneliti, jangan sampai terjadi kesalahpahaman mana kalam yang diturunkan kepada Nabi dan mana kalam yang ada pada sifatnya Allah. Kalam yang diturunkan kepada Nabi itu adalah lafaz dan makna yang disebut dengan makhluk. Kalam yang ada pada Allah Ta'ala itu kalam yang bukan makhluk, bukan kalam yang diturunkan, tapi menjadi kalam sifatnya Allah yang tidak tertarik. Kita lihat kenyataannya. Al-Quran terbatas. Terbatas kan? Ada awal, ada khatam, ada permulaan, ada akhir. Sedangkan sifat-sifat Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Hanya orang-orang Mu'tazili dia mengingkari adanya kalam qadim, tapi tidak mengingkari kalamullah. Nah, di sini banyak akan disitu fahris ala hadzal farq. Maka segeralah kamu teliti, jangan kamu makan mentah-mentah. Kepada perkara ini kamu harus pisahkan. Maka banyak yang tersesat bila mana tidak diteliti. Kita menganggap bahwa Al-Quran bukan kalamullah, tapi kita menganggap bahwa Al-Quran adalah kalam qadim, batal.
kita ngomong bahwa Al-Quran bukan kalamullah, kafir hukumnya. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi, bukan kalam sifat juga. Nah di sini ada batasan namanya. Mana yang menjadi kalam sifat, mana yang bukan kalam sifat. Imam Ahmad radhiyallahu anhu di dalam mempertahankan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat kalamullah yang qadim, itu dia mempertahankan dirinya, mempertahankannya itu mengorbankan jasmaninya, tidak mau mencabut apa yang menjadi ajarannya, yang pada masa itu kekuasaan pemerintahan, yang mana pemerintahan itu banyak bercokol orang-orang Mu'tazili, yang mereka kerepotan sekali untuk menghadapi paham-paham Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap mempertahankan pahamnya bahwa Al-Quran ini bukan kalam qadim. Hal orang Mu'tazili mengatakan Allah Ta'ala menjadikan kalam dirinya. Jadi, ada sifatnya baru, tapi zatnya qadim. Jadi Allah Ta'ala itu tidak bersifat kalam, tapi Allah menciptakan kalam. Ini orang-orang Mu'tazilah. Jadi dia mengakui bahwa Allah Ta'ala itu tidak bersifat kalam, dia tidak bersifat bicara, cuma dia bikin pembicaraan. Tidak ada paham Mu'tazili mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat kalam qadim, tidak ada. Nah, orang-orang Mu'tazili ini menolak akan adanya sifat maujud atau sifat ma'ani yang nampak pada zat Allah Ta'ala yang dimiliki dengan dalil akli. Sehingga pada suatu saat Imam Ahmad disuruh menghadap pada hakim kerajaan, hakim pemerintahan. Kalau sekarang ini kita sebut saja sebelumnya terpaksa. Suruh menghadap ke depan Departemen Agama. Karena depan ini adalah menyuarakan paham pemerintah agama yang disetujui oleh pemerintah. Ajaran agama yang disetujui oleh pemerintah ini dijadikan, dikoordinasikan, itu disebut dengan kesakma. Imam Ahmad menghadap pemerintah saat itu. Apakah kamu tetap akan mempertahankan ajaran kamu dengan menganggap bahwa Allah Ta'ala itu bersifat kalam qadim, kalam yang tidak bersuara, tidak berhuruf? Ya. Bahwa kamu tetap menganggap bahwa Al-Quran ini makhluk? Ya. Berarti ada dua kalam nanti. Jangan. Orang-orang Mu'tazili mengatakan bahwa Al-Quran ini kalamullah, kalam yang dijadikan oleh Allah. Dia menolak akan adanya sifat kalam qadim. Apakah kamu berani menghadapi cambukan yang tiap hari apabila kamu tidak mengangkat ataupun menarik ajaranmu, kamu akan dipenjarakan dan kamu tiap hari harus menerima 100 cambukan? Imam Ahmad dengan senang hati. Kata Imam Ahmad apa? Cambukan di dunia adalah sebagai pahala kelak di akhirat. Ini cambukan di dunia adalah pahala di akhirat. Sampai pada saat Imam Ahmad dipenjarakan. Ketika dia dipenjara,
pergantian pemerintah terjadi pada saat itu. Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara dan menghadapi kembali kepada tokoh-tokoh Mu'tazilah. Dia tadi bertanyakan bagaimana keadaan kamu di penjara. Kata Imam Ahmad, tadi malam saya bermimpi bahwa Allah tidak berkalam. Allah tidak punya sifat, karena sifat kalamnya sudah saya kubur. Saya tadi malam bangun dari tidur, saya mencuci Al-Quran. Al-Quran saya cuci, saya kafani, saya kubur. Berarti sekarang sudah mati, kalamnya nggak punya kalam. Gimana nggak punya kalam? Ini argumentasi Imam Ahmad. Kalau memang kalamnya Allah Ta'ala itu makhluk, makhluk itu boleh mati. Maka saya mencuci sifat orang yang sudah mati. Yang sudah mati saya sucikan, kemudian saya kafani dan saya kuburkan. Sekarang sudah mati kalamnya. Nah, disitulah pertahanan Imam Ahmad di dalam mengistiqodkan bahwa kalamullah itu bukan suara, bukan huruf, dan bukan pula Al-Quran ini kalam qadim. Bukan disebut Al-Quran ini bukan kalamullah, tapi Al-Quran ini bukan kalam qadim. Karena kalamullah itu bukan lafaz dan bukan huruf. Sedangkan Al-Quran adalah lafaz dan huruf. Bukan kalam sifat, tapi kalam petunjuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di malam Lailatul Qadar. Kalau sifatnya diturunkan, maka yang punya sifat harus turun. Sifatnya Allah Ta'ala ini bukan hulul. Orang-orang Mu'tazili mengatakan bahwa kalam itu hulul, bisa berpindah-pindah. Ya, ikut Imam Ahmad bahwa kalam itu adalah sifat maujud yang ada pada zatnya. Orang Mu'tazili kebingungan, bagaimana bisa menggambarkan kalam yang bukan suara, bukan huruf? Apa ada? Orang ahli sunnah membuat sebuah argumentasi atau hujah, alasan-alasan membantah anggapan bahwa mereka tidak menerima ada kalam yang bukan suara, bukan huruf. Kata ahli sunnah, ada kalam yang bukan suara, bukan huruf. Itu contohnya juga ada pada diri Anda. Apa contohnya? Kalam hati. Omongan hati ini ya bukan suara, bukan huruf. Itu contohnya ada pada diri Anda. Itu kalam hati, bukan kalam Allah. Nah, disinilah maka banyak orang yang tersesat di dalam memahami sifat kalam. Saya mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kalamullah secara hukum syariat kafir. Bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi. Tapi ini bukan makna daripada kalam sifat. Pisahkan mana yang kalam sifat dan mana yang bukan kalam sifat. Hingga beberapa tuntunan-tuntunan yang menjadi ungkapan ahli sunnah untuk pengambilannya seperti innamal kalam lafil fuad wa innama ju'ila lisan dalilan. Omongan yang ada di dalam hati ini bukan suara, bukan huruf, dan dijadikan lisan, dijadikan tulisan, baik itu tulisan melalui bibir yang berupa suara
maupun tulisan yang melalui tangan yang berupa oret-oretan, itu adalah dalil atau ungkapan pembicaraan yang ada dalam hati. Coba buktikan sendiri. Bisa nggak kamu menulis sesuatu yang tidak di dalam angan-angan kamu ada? Lukislah sesuatu yang tidak ada di dalam angan-anganmu, bisa nggak kamu? Bisa. Bagi contoh lagi. Omongan atau pemahaman apa yang ada di dalam hati itu bila mana ditumpahkan menjadi sebuah tulisan, bisa nggak melengkapi seluruhnya? Nggak sanggup. Pamannya begini, jika kamu tadi dari mana? Oh, saya dari Lagoa. Apa saja yang kamu tahu dari jalan dari Lagoa? Jadi kalau bisa, sanggup nggak kira-kira? Nah, di sini bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi itu adalah dalil kalam lafzi, ya, menunjukkan omongan bukan dalil kalam qadim. Bukan menunjukkan dalilnya kalam qadim. Kalau dalilnya kalam qadim, ya tidak terbatas. Sedangkan Al-Quran ini adalah dalilnya kalam lafzi. Lafaz ini mempunyai konteks. Isinya adalah perintah, berita. Perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Jadi perintahnya Allah ini qadimah. Yang tertulis ya bukan qadim. Perintah yang ada di dalam ilmunya Allah dan dikalamkan ya tidak terbatas. Tapi yang tertulis di dalam kertas ataupun sama berupa tulang atau berupa lempengan lembaran, itu adalah sesuatu yang terbatas. Dipisahkan mana kalam yang tidak terbatas dengan kalam yang terbatas. Yang ditunjukkan, yang diajak ngomong itu sesuatu yang terbatas. Yang diajak ngomong sesuatu yang terbatas siapa? Makhluk. Nah, disinilah bahwa Al-Quran itu bukan kalam qadim. Karena qadim itu sesuatu yang tidak dibatasi oleh masa awal, tidak dibatasi akhir, tidak tartib. Al-Quran tartib tidak? Nah, lafaz-lafaz yang tertuang di dalam tulisan Al-Quran itu menunjukkan makna. Menunjukkan makna kalam perintah, kalam berita. Isinya Al-Quran apa sih? Kan begitu. Tulisan, isinya Al-Quran adalah tulisan. Di dalam tulisan itu punya makna apa? Cuma dua maknanya. Berita dan perintah. Nah, sekarang kita bicara. Yang namanya kalam itu ada yang dikalam. Yang namanya omongan itu ada yang diomongkan. Nah, kalau omongan dengan yang punya omongan itu bentuknya adalah lazim. Tapi kalau yang diomongkan itu dalil. Al-Quran itu pembicaraan yang diomongkan, bukan pembicaraan yang ada pada zatnya. Nah, yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah Allah. Beritanya Allah. Allah menyampaikan berita apa-apa yang wajib.
Allah menyampaikan berita apa-apa yang mustahil. Allah menyampaikan berita apa-apa yang jaiz. Dan yang di dalam itu tidak keluar, isinya adalah maklumat. Maka ketika dibicarakan, ketika Al-Quran itu dibaca, para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjawab dengan jawaban yang serempak. Sadaqallah wa sadaqar Rasul. Apa sih mana benarnya Allah dan benarnya Rasul? Itu aja cara orang paham. Tahu maha benar Allah dalam firman-Nya, benarnya Nabi dalam pembicaraannya. Bedanya apa? Nah, di sini yang namanya benar, sadaqallah, ya benarnya Allah dalam pembicaraan itu, apa yang diomongkan cocok dengan maklumat, itu namanya benar. Nah, yang namanya bohong, apa yang diomongkan tidak cocok dengan maklumat. Baliknya, Allah bicara tentang sifat ketuhanannya. Memang dia Tuhan, benar enggak? Yang Tuhan dibicarakan sifat ketuhanannya, benar apa salah? Yang makhluk dibicarakan sifat kemakhlukannya, benar apa salah? Yang salah itu makhluk diomong Tuhan, Tuhan diomong makhluk, nggak cocok dengan maklumat. Berarti ungkapan-ungkapan paham-paham Nasrani yang batal, ada Nasrani yang hak. Nasrani yang hak itu Nasrani yang mengikuti ajaran Sayyidina Isa. Pas cocok dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana cocoknya? Tidak cocok dengan maklumat. Makhluk dianggap Tuhan. Itu kadzab. Kadzabal kitab. Kafir min adil. Ada iman dari orang-orang ahli kitab. Ada orang kafir dari ahli kitab. Nah, yang tidak ahli kitab juga ada dua. Yang buta huruf, nggak tahu tulisan. Ada kafir yang tidak paham tulisan. Ada mukmin yang tidak paham tulisan. Dia tidak bisa baca Quran, boro-boro baca Quran, tulis. Boro-boro mengerti makna Al-Quran, tapi maklumatnya, penelitian akalnya cerdas dia. Masa Tuhan kok ngomongnya diumbar, begitu? Masa Tuhan kok omongan Tuhan kok ada di dalam lemari, ada kalam kodim yang difotokopi di dalam lemari. Kalau kodim kan ada Tuhan difotokopi lah. Itu fotokopi. Kalau Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu fotokopi. Aslinya di mana? Aslinya ada di Lauhul Mahfuz. Keuntungan bagi umat manusia, diturunkan seorang nabi. Dan Al-Quran bagian dari dalil kenabian. Saya katakan, ini malam nuzulul Quran. Enggak. Malam ini bukan nuzulul Quran. Kalau malam ini nuzulul Quran, ada Quran nuzul lagi nanti. Kan gitu. Ada Quran turun. Mestinya malam ini malam yang dikasih keutamaan sebagaimana malam-malam nuzulul Quran. Ada hadiah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang setara dengan malam di mana diturunkan Al-Quran. Di mana malam itu diturunkan Al-Quran, malam pun menjadi mulia. Karena turunnya sesuatu yang mulia. Kertas pun menjadi mulia. Karena di dalamnya membungkus kalam yang mulia. Kita kembalikan pada makhluk. Ada
pembicaraan raja yang dibungkus untuk disampaikan kepada rakyatnya. Pembicaraan itu mulia ketat atau kulit kambing. Kulit kambing itu ketika dia menjadi pembungkus daging kelihatan mulia nggak? Nggak harus pakai air wudhu kan megang kambing kan? Karena apa? Di pasar-pasar kan banyak kulit yang masih untuk membungkus. Tapi kalau kulit itu sudah untuk membungkus tulisan yang mulia. Yang mulia itu siapa? Yang mulia adalah pencipta alam. Yang mempunyai sifat kemuliaan. Pembicaraannya pembicaraan yang mulia. Maka kulit pun yang tadinya tidak punya harga diri, tidak pernah disentuh dengan air wudhu, ketika menjadi pembungkus kalam yang mulia, maka kulit itu ikut mulia. Malamnya pun ikut mulia. Dan itu disebut dengan Lailatul Qadri. Dalam bahasa istilah, dalam maknawi adalah malam diturunkan atau malam itu menjadi keputusan Allah, malam yang ditentukan, malam yang diirodah oleh Allah. Memang ada malam yang nggak diirodah, semua malam diirodah oleh Allah. Ada malam yang diirodah dengan kebaikan, ada malam yang diirodah dengan kebusukan. Ada malam yang menjadi kebaikan bagi hamba-hambanya. Ada malam yang menjadi hina bagi hamba-hambanya. Malamnya bagaimana? Malam yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Hambanya kelihatan hina, malam pun hina. Malam ini malam yang sial. Yang sial bukan malamnya, kamunya yang sial. Malam yang digunakan untuk ingkar kepada perintah-perintah Allah. Itu malam ikut terhina. Malam pun akan menuntut orang itu. Dia tersawa. Ada malam yang dimuliakan oleh Allah, ada malam yang dihina oleh Allah. Al-Qadar khair wa syarr. Keputusan baik dan keputusan buruk. Buruk yang diputuskan, baik pun diputuskan. Lailatul Qadri khairun. Malam yang diberikan atau ditentukan kebaikan-kebaikan bagi hamba-hambanya, sababnya aja dong. Sabab adanya. Sabab diturunkannya kalam yang mulia. Kalam yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari tempat yang mulia, diterima oleh orang yang mulia, disampaikan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang yang memuliakan Al-Quran, dia akan terbawa kemuliaannya. Sebaliknya, orang yang menghina Al-Quran, dia akan terbawa dengan kehinaannya. Alangkah kasihannya orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Orang-orang yang dihinakan oleh Allah itu alamatnya adalah orang-orang yang menghina Al-Quran. Tandanya begitu. Membawa Al-Quran untuk berjudi. Ya? Membawa Al-Quran untuk bersyair. Bukan membawa Al-Quran untuk tadarruk. Tadarruk kan? Artinya ta'abbud di tilawatil Quran. Mentauhidkan Allah dengan membaca Al-Quran. Hanya keindahan dalam suaranya.
Yang diambil keindahan suaranya, bukan tadarus. Maka ada bagaimana adab memegang Al-Quran. Seusia sedini mungkin orang akan membaca Al-Quran, terlatih lidahnya. Takut kalau salah. Karena apa? Tulisan-tulisan Al-Quran, huruf min harfil Quran, huruf dari bagian-bagian huruf Al-Quran ini akan menjadi timbangan kelak di lauhul mahfuz, di mahsyar. Menjadi modal besar. Kalau punya modal besar dibuang sia-sia, maka ruginya pun sampai diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang membaca suratul Ikhlas, kulhu dibaca dengan fasih, dan tujuan membaca untuk ta'abbud di tilawatil Ikhlas, artinya di tilawat suratul Ikhlas, maka di situ diberikan keuntungan sebagaimana orang membaca Al-Quran 30 juz. 3 kali membaca surat Ikhlas, dia punya keuntungan sebagaimana membaca 30 juz. Dalam mengartikannya, apalagi yang membaca Al-Quran 30 juz, 3 surat, membaca surat Ikhlas 3 kali punya keuntungan sebagaimana membaca Al-Quran 30 juz. Apalagi membaca Al-Quran 30 juz tidak ada kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan bagaimana? Kesalahan membaca Al-Quran diketahui, maka dia mendapatkan ampunan dari salahnya saja diampuni, apalagi benar-benar. Keuntungan yang sangat besar pada umat ini diberikan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Dijadikan malam itu keuntungan daripada 1000 bulan. Kalau dihitung dengan tahun itu 83 tahun pada malam itu. Seorang melakukan amalan ibadah diberi keuntungan sebagaimana umur orang itu 83 tahun. Ini adalah khusus. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW melihat ibadah dari ulama-ulama Bani Israel, dari orang-orang soleh Bani Israel, yang beliau ini dikasih umur yang panjang oleh Allah dan diberikan kekuatan beribadah oleh Allah Ta'ala itu dengan sepanjang hari beribadah tak pernah berhentinya. Seperti Sam'un. Sam'un itu ini Samson, itu hanya Sam'un. Dia seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam, yang pada malam itu dia tiap malam tidak henti-hentinya bertadaruk kepada Allah dengan dia melakukan amalan-amalan ibadah yang tak henti-hentinya selama umurnya. Kalau menurut riwayat itu 300 tahun. 300 tahun tak henti-hentinya dia tiap malam dia mulai. Sayyidina Muhammad SAW diperlihatkan ibadah dari orang-orang soleh Bani Israel. Kemudian dia bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sedangkan umatku sangat pendek umurnya, bisakah memperoleh kebaikan sebagaimana kebaikan yang diberikan oleh orang-orang soleh dari Bani Israel yang begitu panjang usianya? Sayyidina Muhammad mengajak kepada Allah kasih sayangnya terhadap umat. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan pendek dalam beribadah, besar keuntungannya.
karena masalah ini masalah jais, kan begitu. Sekarang jais, kerjanya itu ringan, kerjanya ringan, modalnya ringan, upahnya gede. Haknya siapa yang memberi hak? Yang memberikan keuntungan adalah majikannya. Maka disinilah asbab nuzulnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di situ diturunkan tanazzalul malaika, diturunkan malaikat-malaikat yang mengangkat kesalahan-kesalahan hamba-hambanya, dihapus kesalahannya, diganti dengan catatan baru yang gemilang dengan kebaikan yang banyak sekali. Wa ruhu biha bi iradatillah biiznillah. Biiznillah ayat mana? Biiznillah, dengan ketentuan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada hamba-hambanya. Min kulli amrin salam. Dari tiap-tiap perkara diberikan rasa aman, diberikan jiwa yang aman, tidak gelisah dengan kerupakan dunia. Orang dikasih pilih cemburu saja pikirannya rupak. Dikasih kekurangan uang sedikit, rupak. Dia tidak berpikir kekurangan dalam ibadahnya. Dia tidak berpikir, dia tidak melihat hari esok dia akan di mana. Hari esok kita akan ada di wilayah mana. Ya, kalau kita bermunadharah, seandainya hari esok kita sudah tidak bisa melihat dunia lagi, kita sudah tidak bisa melihat matahari lagi, panjang menjangkaunya untuk hari esok. Bagi orang yang zikrul maut, bagi orang yang memikirkan kematian, di dalam kematian itu ada kehidupan yang akan ada pertanggungjawaban amal-amal kita di dunia yang kita anggap berupa itu besar, kecil ternyata kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah pada kita cukup disibukkan dengan urusan dunia, cukup dirupakan dengan kerupakan dunia, lupa akan akhiratnya. Orang mau berbuat bercita-cita busuk karena di dalam hatinya tidak beriman kepada hari akhirat. Bila mana orang itu beriman di hari akhirat, menyesal dia punya cita-cita busuk di dunia. Apalagi melakukan perbuatan yang busuk. Cita-cita busuk saja nggak kepingin. Dia minta perlindungan kepada Allah, minka salam, aman dari hati yang busuk. Ini bagian daripada kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kita melihat, ya, kita teropong akidah tauhid kita kepada Allah, bahwa wajib bagi Allah bersifat kalam, dan kalam yang disampaikan kepada Nabi ini adalah kalam petunjuk yang isinya adalah perintah dan berita. Perintah ini ada dua macam. Ada perintah meninggalkan, ada perintah melakukan. Ada amr yang dimakna naha, ada amr yang dimakna tolak. Itu dipecah lagi. Ada tolak tuntutan yang berat, ada tuntutan yang ringan. Ada larangan berat, ada larangan ringan. Larangan yang paling berat, tidak ada celah-celah ampunan bagi Allah, yang mana Allah berikan berita, tidak ada ampunan baginya selain daripada dosa itu diampuni oleh Allah, adalah syirik, menyekutukan Allah. Kalau orang isinya menyekutukan Allah itu,
adalah tidak pernah atau adalah ragu kepada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Tidak tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Tidak tahu sifat yang mustahil bagi Allah. Itu dia ada di ambang keraguan. Hukumnya demikian. Walaupun dia ngomong seyakin-yakinnya, yakin tanpa alasan. Karena itu, lanjutkan. Fahrid ala hadzal harfi fa innahu yakhludu fi katsirun wa yusamma kullu min sifatil qadimah wal alfaz syarifah Qur'an. Wala kalamu wa illa anna al alfaz syarifah makhluqatun fil lahil mahfuz nuzila biha Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu ba'da an nazalat fi lailatul qadar fi baitil izzah. Diturunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad SAW di mana langit dunia. Ini langit di sini langit ghaibah, bukan langit yang kita lihat pakai mata, ada bintang dan sebagainya, tapi langit ghaibah. Di mana malaikat Jibril turun di langit ghaib, langit yang tidak bisa dipantau dengan indera manusia biasa. Hanya indera-indera yang khusus, indera kenabian, yang tidak pernah bisa tergambar di hati manusia dan tidak pernah bisa dilihat oleh mata manusia, yang disebut di dalam Quran itu apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi qalbil bashar. Apa-apa yang tidak bisa dilihat dengan mata, apa yang tidak bisa didengar suaranya, dan apa-apa yang tidak bisa terlukis di dalam hati manusia, itu bagian dari gaib. Yang makalau bersama dunia, kata Pak Sofa, kemudian dituliskan di halaman-halaman atau berupa suhuf. Suhuf itu hamparan. Apakah di kulit kambing? Apa itu suhuf yang tidak bisa kita lihat? Nabi dikasih suhuf. Ya, lembaran. Apakah lembaran itu berupa kulit unta, apa kulit kambing, apa kertas? Itu tidak akan pernah bisa dengan artinya pasti apa sih suhufnya itu. Yang jelas bahwa berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kemudian ada penulis yang ditunjuk oleh Nabi, itu Zaid bin Thabit, seorang sahabat menjadi juru tulis Al-Quran. Bila mana Al-Quran itu turun, maka Nabi perintah tulis, karena Nabi tidak pernah menulis. Nabi membaca enggak, belajar membaca enggak, belajar menulis enggak. Kalau Nabi itu belajar menulis, Nabi belajar membaca, malah itu bukan dalil kerasulan, malah pernah memang ada Nabi belajar. Namanya belajar itu bukan Nabi. Perintah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ini adalah perintah tasri'an li ummatihi, bukan pada Nabi belajar. Nabi belajar sama siapa? Kan begitu. Nabi belajar sama malaikat, lah malaikat belajar sama siapa? Kalau susah kan malaikat belajar sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala guru besar. Akhirnya jadi mujassimah, mutafsil akhirnya. Ya. Yang demikian itu berlawanan dengan sifat wahdah. Nah, ini Nabi diturunkan, dia paham tentang makna Al-Quran. Ada sebagian ulama mendapat Nabi diturunkan di dunia paham terhadap makna Al-Quran. Yang paham makna Al-Quran siapa kalau bukan Nabi? Tulisannya Nabi belum dapat. Maknanya sudah terbawa.
maknanya sudah ada pada hati Nabi, tulisannya belum. Ketika malaikat Jibril menyodorkan tulisan yang berupa Al-Quran, ada yang mengatakan diturunkan sekaligus, ada yang mengatakan diturunkannya mipin, itu tidak bermasalah. Karena khilafnya khilaf lafzi. Karena apa? Setiap permasalahan yang seperti itu tidak tahu persis masalahnya. Tidak ada patokan yang persis, tidak. Jadi dua-duanya benar. Karena apa? Dua-duanya punya alasan bahwa Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Saya mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 24 tahun. Berarti hitungan tahunnya masing-masing. Kalau yang 23 tahun dihitung pakai tahun apa? Pakai tahun Hijriah nasional, apa tahun punya Masehi, apa tahun apa? 24 ini tidak menjadi permasalahan. Ini sampaikan wa wa'atihi wa kila nuzila fi baitil izzah qat'atun wahidah. Dan ada pendapat diturunkannya di dalam Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat yang mulia. Tempatnya mulia karena di situ ada orang mulia. Tempatnya ikut mulia enggak? Kalau di situ yang menempati orang hina, tempatnya ikut hina enggak? Bumi pun mengutuk. Tidak ridho bumi ditempati oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ada berita dari orang-orang ahli hikmah. 7 kali dalam sehari semalam bumi yang kita injak mengingatkan kita dengan bahasa yang dibicarakan oleh ulama-ulama ahli hikmah, yang isinya adalah ya ibna Adam fas'ala dhahri, engkau berjalan di punggungku, wa tuq'adu ala batni, kelak kamu akan nongkrong, kamu akan mendem di dalam perutku. Ya ibna Adam tadhaku fi dhahri wa tabkuna fi batni. Wahai anak manusia, bila mana bumi itu melihat anak manusia ketawa di dalam ingkar kepada Allah, ketawa yang melupakan Allah dan Rasulnya, bumi saya, engkau bisa tertawa di punggungku, tapi kau akan menangis di perutku. Seterusnya ini ada 7 kali bumi mengatakan 7 kata ini dalam sehari semalam, mengingatkan seandainya kita mendengarkan apa yang dibicarakan oleh bumi yang kita injak, tidak sempat kita bergaul sama istri kita. Untungnya banyak sesuatu yang menakutkan di hijab. Jadi hijab itu ada hikmahnya, ada untungnya. Coba kalau kita melihat orang-orang diperlihatkan oleh kita, orang-orang yang lagi disiksa oleh Allah Ta'ala di alam barzakh, mungkin kita bangun saja, oleh kita enggak kayaknya. Enggak sempat kita untuk maksiatnya. Seandainya kita ditunjukkan oleh Allah kelak kamu akan ditempatkan di mana, kita umpamanya kamu akan ditempatkan di neraka, sudah enggak bakalan kita melakukan ibadah. Buat apa saya ibadah untuk saya bakal masuk neraka? Padahal kita tahu neraka, surga bukan karena ibadah kita dan bukan karena maksiat kita. Itu ketentuan dari Allah Ta'ala bahwa Allah memasukkan neraka bukan karena ibadahnya. Allah memasukkan surga bukan karena maksiat. Atau sebaliknya, Allah memasukkan neraka bukan karena maksiat. Allah Ta'ala memasukkan surga bukan karena ibadahnya. Tapi di sini karena kebaikan, karena fadl yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Ada orang diberikan dunia, ada orang diberikan surga di dunia dan juga surga di akhirat.
Maknanya di dunia dia dihiasi oleh amalan-amalan ibadah, dan kemudian dia di akhirat kelak dikumpulkan dengan orang-orang ibadah. Ini yang disebut di situ adalah waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Ada orang dikasih neraka dunia, neraka akhirat. Di dunia dia bangga dengan maksiatnya, dia bangga terhadap akal busuknya. Tapi di akhirat dia masuk ke dalam siksaan-siksaan Allah. Ada juga dikasih kebaikan di dunia, kemudian dikasih keburukan di akhirnya. Ada juga dikasih keburukan di dunia, dikasih akhir yang baik. Ini adalah haknya Allah. Dan di situ Allah jadikan dalil. Allah berikan dalil, tanda-tanda. Orang yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah dikasih tanda dia dijadikan baik oleh Allah. Orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala neraka, maka dikasih keburukan. Tanda-tanda ini dikasih keburukan di dunia. Bukan keburukan di sini maknanya dikasih melarat, bukan. Dia orang yang memperhatikan perintah Allah, dia orang yang memperhatikan perintah Rasul, selalu dalam hatinya teriktikad mentauhidkan Allah dan beriman kepada hari akhir. Inilah tanda daripada orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan di akhirat kelak. Untung di dunia, untung di akhirat. Dia tidak bangga dengan diberikan harta yang berlimpah. Dia tidak susah dengan diberikan harta yang cekak. Dikasih anak banyak, penyakitan, larat, lagi dia tidak susah. Karena apa? Di hatinya dikasih senang oleh Allah. Ada orang melihat susah amat orang itu hatinya. Padahal hatinya yang dilihat itu susah, itu masih senang. Contohnya apa? Gambarannya pemulung. Dengan orang yang pakai mercy. Orang pakai mercy lihat pemulung pagi-pagi bawa gerobak, ada botol aqua kosong masukin, susah amat ya orang begitu. Nyatanya orang itu dapat satu botol aqua kosong, senangnya minta ampun. Alhamdulillah saya dapat botol aqua kosong. Yang mana botol aqua kosong ini sudah dibuang oleh orang-orang yang naik mercy. Di dalam hatinya orang-orang yang naik mercy ini salah terka. Oh itu lagi senang benar, buktinya kalau nggak senang coba minta itu gerobaknya digaruk, kalau nggak ngamuk menunjukkan dipertahankan senangnya. Sebagaimana orang yang pakai mercy-nya digaruk juga nggak terima, sama. Jadi masalah senang tidak bisa dilihat pakai mata, karena senang itu ada di dalam hati. Maka orang cari senang itu nggak bakal nemu. Lo nggak ada orang yang jual senang sih ya. Oh, senang dibawa sendiri dalam hati, mau beli sama siapa? Anak mau beli senang, yang jual siapa? Orang mau cari senang di dunia itu nggak bakal nemu. Sayyidina Ali kalau mau wajar, ketika di dalamnya keadaan dirinya di dunia, ada orang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menanya kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, Islana dunia. Artinya dia ingin tahu bagaimana dunia yang kau tahu, hai Ali. Kata Sayyidina Ali, mada sa'atiku lakum an dunia. Apa yang aku perlu terangkan kepadamu, sedangkan kamu dan saya itu sama seiman. Yang namanya dunia ini digambarkan oleh Sayyidina Ali apa? Darun awaluha anak. Tempat yang pertamanya sumpah. Yang kita inginkan akhirnya bosan. Apa? Ada orang yang nggak bosan coba bilang duduk terus, bosan jalan terus, bosan. Apa yang nggak bosan coba? Orang nganggur pingin kerja, setelah ada kerjaan dia bosan. Ini kalau pandangannya bekerja untuk dunia. Tapi kalau pandangan kerjanya untuk ibadah, untuk Allah nggak ada bosannya. Sebab semua perkara selain untuk munadharah, selain untuk bertadarruk, beribadah kepada Allah itu sumpah. Nah, masalahnya ya. Nah, keputusan ini hanya ala bizikrillahi tasma'inul qulub. Hanya dengan bertauhid kepada Allah, hati akan
kuat, tidak tertimpa kesulitan apapun. Kita dilihat dengan kacamata hikmah. Apapun yang dia lihat itu diciptakan oleh Allah, itu pasti ada hikmahnya. Ini orang-orang yang selalu hatinya condong kepada Allah. Nah, kalau orang yang condong kepada dunia, hasilnya tanya deh orang yang di kantor. Nanti di kantor tiap hari sumpah, ingin keluar, tahu nggak sumpah, nggak mau keluar dia kan? Naik Mercy, enak ya orang naik Mercy, mobilnya bagus. Suruh naik terus kalau mau, sumpah, bosan, jenuh. Darun awaluha wa akhiruha, akhir daripada kehidupan ini fana. Artinya hilang. Yang kita cari dengan susah payah, berantem dan sebagainya, ketika terpanggil, ketika bertemu dengan malakul maut, selesailah. Hak miliknya, yang diakui hak miliknya, ternyata kamu bukan pemilik yang asli. Ngaku, ini punya saya cari dengan susah payah. Nggak tahu siapa pemilik aslinya. Karena nggak tahu pemilik aslinya, semuanya diakui milik saya. Kamu nggak tahu tuan rumahnya. Ada rumah kosong, dia masuk, lekar, makan, tidur, nggak tahu siapa pemiliknya. Itu kamu gila apa kamu waras itu? Ini kita di dunia. Dunia ini ada pemiliknya. Dunia ini fasilitas untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kalau kita di dunia bukan untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka mengkhianati daripada fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk hamba-hambanya. Bumi pun akan mengutuk dia. Selangkah dikutuk terus, tidak ada berhentinya. Tapi bila mana langkah kita untuk menuju ke masjid taklim, langkah kita untuk menuju ke masjidnya Allah, langkah kita untuk menuju kepada orang yang kita sayangi di kuburan, itu bumi pun akan bumi pun akan memintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ini punggungku diinjak oleh hambamu yang melakukan kepatuhan kepadamu, ampunilah dia ya Allah. Itu bumi tiap hari memintakan ampunan kepadanya. Sebaliknya, yang tadi orang yang melangkahkan kakinya yang untuk ingkar kepada Allah, bumi pun tiap langkahnya bumi pun mengutuk. Ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang menanya tentang langkahnya untuk menuju kepada ahli nujum. Nujum, dukun. Ada dukun kuno, ada dukun modern. Dukun kerjanya hanya memberikan angan-angan untuk tulul amal. Kayak besok nggak dapat kematian. Wah, kamu besok ini nasibnya begini terus. Dipercaya. Masuk karena hatinya tidak beriman kepada hari akhir. Orang yang hatinya lupa akan hari akhir akan masuk angan-angan bahwa dunia itu bukan tempat yang fana. Bisa menganggap dunia ini adalah darul baqa, tempat yang kekal, karena angan-angannya dipenuhi. Besok tidak pernah bicara angan-angan besok saya hidupkah di dunia ini. Ketika orang itu menanya kepada Nabi bagaimana datangnya seseorang menuju kepada ahli angan-angan. Ahli angan-angan itu ahli nujum. Orang yang suka memberikan harapan-harapan. Bukan ini, dukun ini ada dukun modern. Kalau dukun dulu dengan dukun sekarang.
Kalau sekarang ada sekolah perdukunan. Apa? Kesehatan. Kesehatan itu sekolah itu dukun sekolah, kan ada sekolah dukun, tapi namanya aja berubah jadi tulis ahli jiwa. Ahli tukang nebak. Kita datang ke dokter ditebak dulu kan? Tanya terjebak. Dokter, saya kok ini sakit perut, kamu tadi makan sate kali. Ya, kok pas? Yakin benar tidak berkaca. Padahal kalau ente bohongin dokter bisa. Ente datang ke dokter, pura-pura dokter saya sakit perut. Diperiksa sama dokter. Iya, ini rupanya kamu makan ini. Iya Pak Dokter. Iya, ini saja. Dokter memang gila itu. Semua ilmu tebak. Nah, kita lupa. Dan orang ketika itu akhirnya Sayyidina Nabi Muhammad mengatakan, tiap langkah yang akan kamu tuju, langkah yang akan kamu tuju, 40 kebaikan, 40 hari dalam kebaikan akan keluar. Apalagi sama sekali yang nggak punya kebaikan. Bila mana sampai pada tujuannya dan kamu mengimani dia, maka hilang pula keimananmu kepada hari akhir. Ini adalah ancaman. Ancaman dalam arti adalah kasih sayang kepada hamba-hambanya. Karena bagi Nabi Muhammad SAW disebut adalah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi yang dipuji oleh Allah. Allah memberikan pujian kepada Nabi terhadap sifat-sifatnya. Ini bagian daripada pujian Allah terhadap Nabi. Ya. Dan yang mengatakan diturunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada masa istrinya sana 20 tahun. Wakila, ada pendapat lagi, diturunkan Al-Quran pada masa 25 tahun. Wakila kana yuzilu fi baitil izzah fi lailatul qadar bi qadar ma yuzila kullu sana. Mengatakan tiap tahun diturunkan Al-Quran. Artinya pada selama 25 tahun itu Al-Quran diturunkan, ada 25 tahun, ada mengatakan 20 tahun, ada mengatakan 23. Walladzi nuzila alaihi salam al-lafdz wal makna. Dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ada pendapat adalah lafaz dan maknanya. Wakila nuzila alaihi makna faqat, dan ada pendapat yang diturunkan hanya maknanya saja. Waqtalafal qailun bihada, maka perbedaan pendapat-pendapat yang demikian itu. Faqala qawluhum akhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil makna bil alfaz min indihi. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah membawa makna, kemudian lafaznya baru diturunkan. Jadi maknanya dulu dipahami, setelah itu tulisannya baru dikeluarkan. Nah, tulisan ini disampaikan kepada umat. Sebagai apa? Sebagai tanda bukti kerasulan. Namanya ditanya, lah kamu seorang yang diperintah oleh Allah, terus apa yang kamu bawa? Ini catatan yang saya bawa sebagai pembuktian. Kalau seorang yang diutus kan ada pembawaannya. Apa bawaannya? Bawaannya adalah ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu rikoh, iman, Islam, dan yang semuanya ada di dalam makna Al-Quran. Jadi
isinya tulisan Al-Quran, maknanya adalah ilmu syariat, thariqat, hakikat, iman, Islam, ihsan. Yang isinya adalah berita tentang hukum hari akhir, berita tentang hukum hari sebelumnya, dan berita tentang perintah dan larangan. Dan insya Allah akan kita lanjut. Wal kalamu yata'alaku bima yata'alakul ilmu minal wajib wal jaiz wal mustahil. Dan ta'aluknya kedepannya kalam sebagaimana yang dita'aluk oleh ilmu, artinya yang dikalam oleh Allah Ta'ala tidak keluar daripada wajib, jaiz dan mustahil. Itu saja Al-Fatihah.